Selamat datang di channel Kurata Kawatasiono Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata KKUROTA. Kalau nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1170 ini, saya membuat rekap ya. Ini membuat rekap ya, karena saya membuat rekap ini alasannya itu karena banyak ketika saya lihat di YouTube ya, di YouTuber lain itu kan banyak yang komentar. Intinya itu banyak guru yang tidak punya sertifikat pendidik itu pesimis jika melawan guru honorer swasta yang punya sertifikat pendidik. Nah, entah kenapa itu banyak yang banyak alasan gitu, nggak tahu tuh komentarnya banyak yang intinya ya pasti sudah langsung kalah gimana gitu. Terus bahkan ada yang bilang kalau di negeri itu tidak mungkin dapat sertifikat pendidik gitu. Ada yang bilang sulit atau apa. Nah, makanya saya buat seperti ini. Benarkah guru honorer negeri itu sulit dapat sertifikat pendidik? Nah, kalau saya sendiri berpendapat itu sebenarnya memang sulit ya. Tapi nggak hanya di negeri, di swasta pun mau dapat sertifikat pendidik itu memang sulit itu. Mau di negeri mau di swasta itu sama sulit. Bahkan kalau di swasta itu ketika punya seperti itu banyak sekolah swasta itu malah yang ada kontraknya. Kalau di negeri itu biasanya nggak ada kontraknya. Saya belum pernah tahu ada negeri yang punya kontrak dilarang daftar ASN, itu belum pernah dengar ada seperti itu. Tapi kalau di swasta itu teman-teman saya itu saya tanya loh, yang mau daftar dulu tuh waktu yang dulu itu saya tanya, kamu daftar CPNS apa enggak? Bilangnya enggak. Alasannya ya itu sama, semua alasannya enggak daftar ASN itu, CPNS apa P3K ya swasta ya, sekolah besar itu teman-teman saya itu bahkan ada kelas juga itu alasannya itu semuanya sama, kontrak. Di swasta itu ada kontrak yang melarang guru sana itu mendaftar ASN, P3K atau CPNS, itu banyak yang melarang. Jadi saya rasa kalau misalkan teman-teman khawatir ngelawan yang guru honorer swasta yang punya sertifikat pendidik itu mungkin agak kurang ya. Kalau ngelawan lulusan PPG yang belum mengajar itu malah masih masuk akal gitu. Tapi kalau yang guru swasta yang punya sertifikat pendidik, kemungkinan besar itu malah mereka itu tidak bisa mendaftar. Kemarin itu ada yang ketemu lah teman saya tuh punya sertifikat pendidik, ngajar di sekolah besar di Semarang kan. Terus ditanya teman saya tuh nanya, daftar P3K apa enggak dikontrak, daftar saja tidak boleh. Menurut kontraknya tuh daftar saja tidak boleh ya, bukannya tidak boleh diterima gitu, tapi daftar saja itu sudah tidak boleh. Banyak yang seperti itu. Nah, di sini ya saya membuat rekap guru-guru honorer ya di sekolah negeri itu ternyata itu banyak yang punya sertifikat pendidik ya. Ini ya dari tadi ini. Nah, di judulnya itu sudah saya rangkum ini ya. Totalnya itu ada 1853 itu di Jawa Tengah ya. SMA dan SMK ada 1853 orang. Itu honorer di sekolah negeri dan mereka punya sertifikat pendidik. Ini saya catat dari kemarin ya, yang hasil tahap 1 itu. Kan itu kan ada yang kelihatan kan, ada yang punya sertifikat pendidik dengan yang tidak punya sertifikat pendidik, itu kelihatan. Nah, di negeri aja ini ternyata itu banyak, sampai ribuan loh ini, 1853 loh. Jadi itu kalau misalkan teman-teman ada yang alasan di swasta itu takut dengan yang di swasta, yang di negeri aja ada ya ribuan gitu. Kalian takut dengan swasta yang kemungkinan besar itu mereka dikontrak itu ya tidak boleh daftar ASN. Kalau sekolah swasta terus terang ya, kalau sekolah swasta yang kecil-kecil itu nggak akan ada kontrak. Jadi mungkin yang punya sertifikat pendidik mungkin masih bisa daftar, tapi yang sekolah besar-besar itu biasanya ada kontrak.
Ada yang kontraknya itu dilarang mendaftar, kalau mendaftar dipecat. Nah itu masih sepele ya kalau cuma dipecat. Sebagian itu yang saya tanya itu, ada kelas 1 saya tanya itu katanya apa, kalau daftar ASN itu ya, itu disuruh mengembalikan gajinya. Coba bayangkan kalau gajinya sebulan saja 1 juta, anggap aja 1 juta, 1 juta ya. Terus dia ngajar sudah 1 tahun, 12 juta, mengembalikan 12 juta. Kalau dia ngajar 3 tahun, 36 juta. Nah seperti itu ada yang kayak gitu. Ada kelas saya tanya gitu katanya, nggak daftar gara-gara itu. Kalau di negeri saya belum pernah tahu sih. Teman-teman saya ada kelas semuanya itu saya tanya tuh apa temannya teman itu, yang saya tanya itu nggak ada yang bilang dilarang mendaftar, itu nggak ada yang bilang gitu, semuanya boleh gitu. Nah mungkin kalau secara global ini besar ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu itu. Ini jalur untuk biar dapat sertifikat pendidik itu banyak sih. Ada yang lewat itu ya 3T, program 3T, ada yang dapat gratisan dari pemerintah itu ada yang mandiri yang bayar sendiri ya, itu yang paling, asalkan punya uang ya bisa lah, bisa. Nanti kan tinggal belajar biar tes masuknya, punya uang, punya dana, bisa masuk gitu. Kalau yang gratisan mungkin agak repot. Kalau dihitung per mata pelajaran ya, guru mapelnya itu mungkin ada yang cuma sedikit-sedikit, tapi totalnya kan tetap datang kan tetap banyak ini. Tapi ada yang sangat banyak, ini matematika itu sangat banyak. Berapa nih? Ada yang ini bahasa Inggris 137 orang sejateng, bahasa Indonesia 139 orang, BK juga 139 orang. Ini matematika 250 orang, ini banyak sekali tuh yang punya sertifikat pendidik. PKWU ini 125 orang. Di negeri ternyata banyak kan yang punya sertifikat pendidik. Soalnya saya baru punya data ini. Kalau yang di swasta saya sendiri ini belum punya datanya ya, karena swasta kan belum ikut tes ya. Tapi masalahnya saya tidak yakin juga nanti yang tes kedua itu yang swasta berapa, yang lulusan PPG berapa. Tapi kalau prediksi saya itu akan lebih banyak yang lulusan PPG gitu. Mungkin yang lulusan PPG mungkin jumlahnya lebih banyak yang punya sertifikat pendidik daripada guru swasta. Kalau guru swasta itu banyak juga yang tidak punya sertifikat pendidik. Karena kalau swasta itu kalau misalkan nyari gratisan itu repot juga ya, saya bertahun-tahun itu juga nyarinya. Bahkan kalau zaman saya dulu itu untuk dapat sertifikat pendidik itu minimal harus dapat nilai 83 ya. 83 itu. Ibaratnya gini, kalau misalkan teman-teman ya itu tes masuknya ya, dulu itu gini, ibaratnya kalau teman-teman ini soalnya hampir sama seperti soal teknis ya, teknis P3K gitu. Kalau teknis P3K itu nilainya kan 500 ya, 500 ya. Teknis P3K kan nilai maksimal kan 500, 83%-nya ya, itu 415. Jadi kalau misalkan kayak dibuat tes untuk masuk untuk bisa dapat sertifikat pendidik itu dulu itu minimal harus dapat nilai sekitar 415 gitu. Kalau kalian membandingkan dengan tes P3K yang kemampuan teknis itu. Jadi kalau misalkan ya teman-teman itu besok, kalau misalkan ada jalur yang serupa ya, kalau teman-teman bisa dapat kemampuan teknis murni itu bisa 415. Kalau misalkan ada program lagi, kemungkinan teman-teman itu bisa dapat gratis gitu. Tapi nggak tahu juga, karena biasanya sih berubah-ubah sih. Pemerintah kalau ngasih gratisan itu biasanya aturannya berubah-ubah, tidak bisa dibuat patokan yang pasti tiap periode sama, itu nggak bisa, sering berubah-ubah. Makanya kemarin tuh saya ngerasa itu kalau misalkan teman-teman nganggap passing grade-nya segitu itu terlalu tinggi, itu kalau saya sendiri itu malah kok serendah itu ya. Saya dulu untuk tes dapat
sertifikat pendidik ada minimal 83. Nah itu persentase itu untuk kemampuan teknisnya itu rata-rata 60, apa ada yang 60, ada yang 50, nggak ada nyampe 80, 70 pun entah ada entah enggak. Nah ini saya juga buat daftar namanya, jadi 1853 ini ada daftar namanya ini. Semuanya ini sambil dari dari hasil kelulusan kemarin itu loh ya. Itu kan ada yang lulus ada yang tidak. Ini itu dari 1853 orang ini ya. Ini ada yang lulus ada yang tidak lulus, tapi kan ini semuanya dari honorer negeri kan, honorer negeri yang punya sertifikat pendidik. Banyak itu yang punya sertifikat pendidik itu. Bahkan ada yang nilainya tinggi-tinggi loh, sampai 700 berapa, 736 loh, itu ada yang tidak lulus juga. Bayangkan loh, 736, nilai maksimal aja 740 ya. Ada itu bahasa Inggris kalau nggak salah, itu 740 nilai maksimal, itu P3K itu nilai maksimal 740. Dan ada yang guru bahasa Inggris itu 734, ada 735, 736 itu ada. Itu belum lulus juga. Itu kalau besok tanding itu saingannya mumet gitu. Kalau misalkan misalkan ada yang tahu ya, temannya ada yang nilainya segitu, mending tanya saja orangnya itu daftar di mana gitu. Daripada saingan ya, agak berat juga ya. Bahkan yang punya, misalkan ya saya sendiri misalkan punya sertifikat pendidik, terus saingan sama yang nilainya 736, ya agak ragu. Nah kurang 4 itu sempurna loh, 4 poin doang. Nah gitu ya agak ragu, terus terang ya agak ragu. Kalau misalkan ditanya yakin, ya enggak yakin juga. Kalau tahu saingannya ya seperti itu ya udah. Kalau misalkan punya sertifikat pendidik ya tetap belajarnya mati-matian kan gitu, sampai keterima. Misalnya gini ya, yang ini ya, sebagian itu yang punya sertifikat pendidik itu sebagian itu saya kenal ya, di daerah saya itu mungkin ada yang kenal. Sebagian itu dapatnya itu dari itu 3T ya. Saya tahu ini ada di antara ini itu ada di kelas saya itu yang seleksi berapa tahun ya, itu dapatnya itu dari 3T. Dia ikut setelah lulus itu ikut program 3T, kemudian dapat itu langsung dapat gratis PPG, terus dapat sertifikat pendidik. Itu ada juga ini yang dapat gratisan dari pemerintah, karena kemarin itu ada sih yang di Jawa Tengah itu kemarin tuh ada yang agak dipermudah itu prosesnya untuk bisa PPG. Negeri swasta kemarin itu untuk tahun berapa itu agak dipermudah ya, tahun 2019 apa 2018 itu kalau nggak salah, itu di Jawa Tengah itu agak dipermudah. Syarat-syaratnya saya lihat itu syaratnya agak mudah juga ya. Bahkan di negeri pun kemarin syaratnya juga agak mudah, banyak yang itu paling. Mungkin banyak yang itu lulus terus sudah punya sertifikat pendidik. Tapi kalau punya, yang paling enak itu kalau punya anggaran loh, kalau punya uang sendiri itu mending ikut. Kalau buat saya mending ikut itu mandiri, jalur mandiri ya. Soalnya gini ya, kalau misalkan saya sendiri ya, yang misalkan ya saya tidak punya sertifikat pendidik, misalkan saya tidak punya guru ya, tidak punya sertifikat pendidik, yang ada di otak saya tuh ya gini, bagaimana caranya biar saya punya. Kalau saya mikirnya gitu, bagaimana caranya biar saya punya sertifikat pendidik, ya pokoknya usaha terus gitu, biar kalau enggak ya di antara dua pilihan, mengumpulkan uang untuk jalur mandiri sambil itu nyari yang gratisan. Nanti setelah seperti itu, kalau saya sendiri dulu juga begitu tuh, nanti lebih cepat mana, lebih cepat dapat program gratisan apa lebih cepat mengumpulkan uangnya. Pokoknya usaha terus gitu.
sampai nanti ketemu ketemu kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Karena pemerintah itu kadang-kadang itu gitu, kadang-kadang itu ngasih syarat yang berat-berat, terus ketika orang-orang tuh sudah pada nyerah itu malah ngasih syarat yang ringan-ringan. Ada gitu, saya tuh sering ngalamin kayak gitu. Saya dulu itu ngurus NUPTK itu berat loh, 3 tahun loh, 2012 sampai 2015 itu baru jadi. Pas 2012 sampai 2015 itu ngurus itu nggak jadi-jadi. Terus entah kenapa tahun 2015 itu malah langsung gampang gitu. Itu nggak beres-beres, selama 3 tahun itu nggak beres-beres. Terus tiba-tiba ada program dalam dikasih waktu itu cuma berapa hari gitu. Terus begitu ngurus nggak nyampe berapa hari gitu itu langsung jadi NUPTK kayak gitu. Kadang pemerintah itu kayak gitu, kadang syaratnya berat-berat tiba-tiba berubah jadi ringan. Kalau misalkan kita nyerah di waktu yang tidak tepat, itulah kita akan ketinggalan. Sama seperti ini kalau menurut saya ini tes P3K ini itu menurut saya tuh ya peluang besar-besaran bagi guru honorer negeri. Kalau menurut saya tuh gitu. Kalau swasta itu entah dapat sisa atau enggak ya. Ini ya, saya kemarin tuh gini, contohnya saja di Kudus ya. Coba teman-teman lihat formasi guru matematika ya, Kudus SMP. Guru swasta dapat apa coba? Formasinya cuma 3. Guru honorer negeri bisa daftar semua ya kan. Formasinya 3 bisa daftar semua. Nah guru swasta nasibnya gimana? Karena ini sudah habis formasi matematikanya. Guru SMP ya di Kudus sudah habis. Terus mau daftar kapan? Mau daftar itu tahap 3 kan gitu. Tahap 1 itu nggak bisa ikut. Guru swasta, guru matematika SMP swasta di Kudus itu tahap 1 nggak bisa ikut kan. Terus tahap 2 ya guru matematika SMP di Kudus itu apa bisa? Nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Formasinya habis. Terus yakin gitu mau tahap 3 yakin matematika itu akan sisa, yakin. Kemungkinan di tahap 2 ini ya sisa formasinya itu tinggal sedikit kalau nggak salah itu. Sebanyak apapun itu kalau guru matematikanya itu banyak ya, yang daftar ada tambahan swasta sama lulusan PPG. Kalau lulusan PPG kan misalkan ada lulusan PPG itu hampir bisa dipastikan akan ada yang lulus kan. Nah, nggak tahu nanti di tahap ketiga itu masih ada sisa formasi atau tidak. Nah, yang kayak gitu itu yang kasihan itu yang seperti itu. Tahap 1 nggak bisa daftar, tahap 2 formasi habis di daerahnya, tahap 3 formasi habis hampir di seluruh provinsi di daerahnya kan. itu yang agak berat itu. Masa keluar provinsi apa keluar pulau. Nah, kalau yang nggak mikir keluarga nggak mikir gitu itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau mikir saya sendiri itu kalau misalkan ya saya disuruh milih daftar apapun, saya akan milih yang formasinya paling banyak. Itu kalau saya sendiri ya, kalau saya memutuskan hidup saya sendiri itu saya akan milih formasi yang paling banyak ya. Kalau misalkan ada formasi 3, 4 ya saya pilih itu aja. Rata-rata formasinya hanya 1 atau 2. Saya milih yang paling banyak. Tapi kenyataannya kan nggak bisa seperti itu. Kalau yang sudah berkeluarga itu kadang-kadang ada pertimbangan lain. Entah nggak dapat izin dari keluarganya apa gimana kan. Saya sendiri juga gitu. Kalau misalkan ya saya terus terang ya gini ya, orang-orang itu pada protes minta afirmasi gitu, protes minta afirmasi terus. Kalau saya sih terus terang saya tuh nggak kasihan sama orang-orang yang protes minta afirmasi, itu nggak kasihan gitu. Tapi saya kasihan tuh sama yang nggak bisa ikut tes itu ya kasihan.
seperti yang saya ceritakan tadi, tahap 1 nggak bisa ikut tes, tahap 2 formasi di daerahnya habis, tahap 3 nah kemungkinan besar juga habis gitu. Nah kalau sudah habis semua ya, setahun itu diberi kesempatan 3 kali itu ya nggak bisa ikut semua. Kemungkinan akan ada yang seperti itu di daerah untuk jurusan-jurusan tertentu itu kemungkinan tahap 1, 2, 3 itu tidak bisa daftar. Kemungkinan ada yang seperti itu. Nah, yang seperti itulah kalau menurut saya yang harus diperjuangkan itu yang seperti itu, kasihan nih. Gak bisa ikut tes. Jangankan bisa lulus, ikut tes saja gak bisa, itu kan kasihan. Kalau menurut saya begitu ya. Seperti itu ya yang saya bilang tadi. Ini ya kalau misalkan awalnya saya kemarin itu malah gini ya, yang di swasta itu saya pikirnya gini, wah ini kalau honorer yang di negeri ini semangat juangnya tinggi, semuanya belajar serius itu, wah nilainya tinggi-tinggi, ini kemungkinan besar itu nggak akan ada sisanya. Saya mikirnya gitu loh kemarin itu, ini nggak akan ada sisanya, ini guru swasta dan lulusan PBG ini nggak akan dapat apa-apa, nggak bisa ikut. Saya pikir gitu, ternyata sisanya masih lumayan. Nggak tahu ya, ini mungkin yang di negeri ini memang apa ya, nggak niat belajar apa nggak mampu belajar apa memang sengaja disisakan gitu. Kasihan sama yang swasta biar bisa ikut. Apa mungkin kayak gini, nilaiku tak jelek-jelekan lah biar swasta bisa ikut tes kedua, kasihan kalau nggak bisa ikut tes, apa kayak gitu. Kadang saya tuh mikir kayak gitu, karena buat saya sendiri ini ya, passing grade-nya itu terlalu rendah, terus terang ya, terlalu rendah itu buat saya. Orang-orang bilang terlalu tinggi, apaan, nilainya cuma segitu gitu. Ibaratnya kan itu kan cuma teknis kan, teknis itu kan misalkan ya akuntansi, masa guru akuntansi nggak bisa ngerjakan akuntansi, kan kayak gitu. Saya itu gitu. Ibaratnya itu kan sama seperti tani ya, kamu apa petani, kamu bisa macul nggak bisa, nah kayak gitu kan ya aneh. Biasanya itu ya aneh. Kalau passing grade cuma segitu itu harusnya ini gampang ya, kalau menurut saya itu gampang. Asal mau belajar itu harusnya itu bisa tuh. Karena ini banyak yang bisa lulus passing grade. Kalau yang punya sertifikat pendidik mungkin nilai murninya itu jelek karena memang sengaja itu. Paling mereka itu sengaja, banyak yang bilang itu emang sengaja nilainya itu apa, nggak belajar terus ngerjakannya ngawur biar apa namanya, ngawur karena sudah nilainya sudah dijamin gitu. Jadi banyak yang ngerjakannya ngawur, tapi yang nggak apa namanya, nggak punya sertifikat pendidik itu harusnya itu bisa murni ya, bisa lulus passing grade dengan cara murni, itu harusnya bisa. Kalau buat saya sendiri itu menurut saya itu mudah karena passing grade-nya terlalu rendah. Makanya kemarin tuh kalau terus terang saya ketika pada protes passing grade-nya itu, waduh ini apaan itu, saya mikirnya gitu, ngapain. Saya mikirnya gini lah, guru itu nyuruh murid-muridnya itu belajar biar lulus KKM, menteri nyuruh guru-guru belajar biar lulus passing grade, sama kan, posisi kita kan sama dengan murid kita gitu. Jadi kenapa kita nggak lulus passing grade? Jadi kalau misalkan ditanya, kalau saya gini, kalau misalkan ditanya murid gini, alah bapak aja nggak lulus passing grade, saya disuruh lulus KKM, ibaratnya kan di komentar gitu kan. Saya tuh malah mikirnya ke situ, bapak aja nggak lulus passing grade, bapak aja ya
mapelnya berapa tuh, paling berapa kan, cuma misalkan muridnya ngomong kayak gitu, ini ya, bapak itu suruh belajar berapa materi, cuma teknis, sosiokultural, manajerial, cuma 3, suruh lulus passing grade nggak bisa, kok keterlaluan. Nah, saya saja yang murid ya, pelajarannya berapa, 16, suruh lulus KKM bisa, kan kayak gitu kan, 16 loh dibandingkan cuma 3 loh kan gitu. 16 loh mapelnya loh, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, agama. Nah, itu semuanya ada 16 mapel, ada yang 15, ada yang 16 ya pelajarannya. Itu suruh lulus KKM semua bisa loh. Ya, kalau saya tuh gitu loh, saya mikirnya ke sana loh. Jadi ketika kita guru itu nyuruh murid untuk lulus KKM, sedangkan kita sendiri nggak lulus passing grade, itu kayak, kalau istilah orang sini itu ada istilahnya loh, istilah orang sini tuh punya istilah yang namanya apa, jarkoni ya. Kalau orang sini istilahnya tuh jarkoni, entah itu istilah dari mana tuh, orang sini tuh ngomongnya kayak gitu, jadi nyuruh orang tapi nggak bisa sendiri kan. Nah, jadi kalau saya sendiri ya, ini ya, kalau misalkan disuruh, tapi nggak tahu ada anggaran dana atau enggak ya, karena kasihan sih buat yang guru yang tidak dapat kesempatan ikut tes, itu kasihan gitu. Kenapa dulu itu di tahap apa namanya, di tesnya itu cuma ada seperti ini, kenapa nggak semuanya boleh ikut tes gitu kan enak. Coba kalau semuanya boleh ikut tes kan enak, semuanya nggak ada yang kecewa. Kalau yang nggak bisa ikut tes sampai tahap 3 nggak bisa ikut tes, itu kan kasihan. Coba kalau misalkan semuanya, misalkan sistemnya dibuat seperti ini, semuanya boleh ikut tes, tapi ada prioritas kelulusan. Nah, prioritas kelulusan yang pertama itu honorer negeri, itu honorer negeri yang induk. Nah, kalau honorer negeri induk itu nggak lulus, nanti yang lulus berarti honorer negeri yang bukan induk. Kalau honorer negeri yang bukan induk itu nggak lulus, berarti yang lulus berarti apa, guru swasta sama lulusan PPG. Nah, kalau kayak gitu kan semuanya bisa ikut tes dan semuanya bisa merasakan tes ya, bisa menikmati bagaimana nikmatnya ikut tes gitu, menikmati loh. Kadang itu ada yang gini loh, kadang itu ada yang mikirnya kayak gini, mending ikut tes gagal ya daripada nggak bisa ikut tes sama sekali ya. Mungkin ada yang mikirnya kayak gitu juga, nggak bisa merasakan apa-apa kan kalau nggak bisa ikut tes, cuma daftar doang tapi nggak boleh ikut tes. Coba kalau semuanya boleh ikut tes terus diprioritaskan kelulusannya, kan semuanya enak. Ya pasti ada apa namanya, semua kebijakan itu pasti nggak bisa menguntungkan semua orang ya. Jadi itu kalau misalkan teman-teman itu mau menguntungkan diri sendiri ya nggak bisa. Pemerintah itu kalau menurut saya itu kebijakannya itu sudah benar. Kalau saya sendiri itu kalau disuruh berpendapat, pemerintah itu kemarin itu kebijakannya itu sudah benar ya. Nah, karena pemerintah itu ya itu memikirkan nggak hanya honorer yang ada di negeri. Pemerintah itu harusnya apa namanya, memang sudah benar karena apa ya, keadilan sosial kalau menurut saya gitu. Jadi pemerintah mikir apa yang terbaik buat honorer negeri, honorer swasta, lulusan PPG, buat orang tua siswa, buat siswanya juga. Kalau ngasih passing grade terlalu rendah, kasihan murid-muridnya. Kalau saya sendiri gitu, muridku kok anak aku kok diajar guru anak mutu, kadang saya mikirnya ya gitu. Terus ada yang bilang apa namanya,
semua honorer yang di negeri itu kualitasnya bagus ya, itu omong kosong. Enggak lah, semuanya itu pasti ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi harus dipilih ya. Gak mungkin semua orang itu dipukul rata sama semuanya bagus, itu nggak bisa. Pasti ada yang bagus, ada yang jelek. Saya kenal yang bagus itu ada, yang di negeri itu ada yang bagus, ada yang pintar itu ada banyak itu. Tapi yang kualitasnya buruk ya banyak. Gak bisa dipukul rata semuanya bagus, itu nggak bisa. Nah, terus ada yang komentar kayak gini, tes itu tidak menjamin kualitas. Ya benar, itu memang benar ya, tapi setidaknya yang ikut tes nilainya bagus. Kalau menurut saya itu bisa beradaptasi gitu. Jadi buat saya yang paling penting ya, yang paling penting itu kemampuan beradaptasi ya, bukan pengalaman ya. Bukan pengalaman, tapi kemampuan beradaptasi itu yang paling penting. Tanya gini, kurikulum ya, dulu itu kurikulum itu gonta-ganti itu bikin pusing itu. Kalau guru itu nggak mampu beradaptasi itu nggak pusing. Dan nggak semua guru itu ya, kalau teman-teman lihat kenyataannya, nggak semua guru itu mampu beradaptasi. Nggak semua. Misalkan kayak gini, ini disuruh lolos pasti grade, tapi nggak lulus, itu kan nggak mampu beradaptasi. Sama ketika ada pergantian kurikulum, itu nggak semuanya itu bisa bisa beradaptasi. Kadang kurikulumnya itu harus gini, cara ngajarnya harus begini kan, kadang gitu kan, ada pergantian kurikulum gitu. Guru yang nggak mampu beradaptasi itu masih pakai cara yang lama, nggak ngikuti aturan yang baru gitu. Kalau menurut saya itu kemampuan beradaptasi yang paling penting. Itu kemudian kalau misalkan ada aplikasi apa, itu tiap periode itu sering ada aplikasi apa. Kalau guru nggak mampu beradaptasi seperti itu, ada aplikasi baru, ada program apa, kalau nggak mampu beradaptasi itu ya repot. Setidaknya kalau menurut saya yang lulus tes itu ya dia belajar, berarti orang yang mau belajar. Jadi kalau misalkan ada pergantian kurikulum, orangnya itu mau belajar. Kalau mikir saya itu gitu, setidaknya mau belajar gitu. Tapi kalau yang nggak lulus passing grade, apa dia itu belajar pas tes ini? Terus kalau ada pergantian kurikulum, apa dia mau belajar lagi? Nah, yang saya pikir itu seperti itu. Jadi menurut saya program pemerintah itu nggak salah, sudah benar. Itu pemerintah itu memikirkan rakyat, itu semua rakyatnya, nggak cuma memikirkan honorer aja. Jadi kalau menurut saya keadilan sosial, pemerintah itu sudah melaksanakan keadilan sosial, sudah adil menurut saya itu. Kalau misalkan teman-teman nganggap pemerintah itu nggak adil, cobalah misalkan kayak gini, coba berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Coba posisinya di pemerintah, apa posisinya teman-teman itu dikeluarkan dari situ kemudian pindah ke swasta, terus nganggap pemerintah nanti tetap jadi wah nggak adil ya, mengutamakan yang negeri gitu. Misalkan teman-teman sudah dikeluarkan dari negeri kemudian pindah ke swasta, nggak adil ya yang di negeri itu. Nah, pasti kan kayak gitu. Itu karena sudut pandang teman-teman nggak berpikir ke sudut pandang yang lain gitu. Kalau buat saya itu pemerintah itu sudah benar gitu. Memang seperti itu. Memang pemerintah itu nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang, itu nggak mungkin. Itu nggak masuk akal kalau bisa membahagiakan semua orang. Pasti ada plus minusnya lah, ada kekurangannya, itu sudah pasti ada kekurangannya. Nggak mungkin semuanya itu bisa menikmati dengan semuanya lah. Bagi saya itu ya, yang pihak yang paling tidak diuntungkan itu bukan honorer negeri ya. Pihak yang paling tidak diuntungkan itu bukan honorer negeri, karena honorer negeri semuanya bisa ikut tes gitu. Entah lolos entah gagal, itu semuanya bisa ikut tes. Yang pihak yang paling tidak diuntungkan itu pihak yang nggak bisa ikut tes tahap 1, 2, 3 karena formasinya ada yang nggak ada yang formasinya itu habis. Kemungkinan pihak yang paling tidak diuntungkan itu
jurusan-jurusan tertentu di guru swasta, penulisan PPK jurusan-jurusan tertentu itu kemungkinan besar itu tidak bisa mendaftar sama sekali, baik tahap 1, tahap 2, tahap 3. Honorer swasta atau lulusan PPG kemungkinan sebagian itu tidak bisa mendaftar. Itulah yang kalau menurut saya itu yang paling kasihan di sini ya. Jadi kalau nggak bisa mendaftar, mereka terpaksa daftar tahun depan gitu. Kesempatannya ya semoga di tahun depan ada kebijakan baru dan mereka bisa ikut tes gitu. Dan kebijakannya tidak seperti ini. Kasihan kalau misalkan tahun ini nggak bisa ikut tes, tahun depan nggak bisa ikut tes lagi karena kebijakannya seperti ini, formasinya habis, formasinya nggak ada, kasihan. Ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Ini pendapat saya saja ya. Mungkin teman-teman ini kemungkinan akan ada yang pro dan kontra gitulah. Tapi kalau buat saya itu intinya, kalau buat saya itu kebijakan pemerintah itu sudah benar kalau menurut saya seperti itu. Jadi harapan saya itu pemerintah menjalankan kebijakannya dengan penuh tanggung jawab gitu, dan tidak usah melayani yang protes-protes itu. Kalau harapan saya gitu, nggak usah melayani yang protes-protes, jalankan saja ini kebijakannya, nanti semuanya pasti akan beres. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sosial video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste.